Sekarang kita akan belajar tentang Nimrod. Saudara, nama Nimrod itu tidak sebanyak nama-nama yang terkenal, ya. Jadi sedikit sekali nama Nimrod itu disebut. Tapi Nimrod ini punya dampak, punya pengaruh yang sangat hebat, baik dalam penulisan Alkitab maupun di dalam sejarah gereja, khususnya Perjanjian Lama. Begini firman Tuhan tentang Nimrod ini, Kejadian pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-8 dan 9. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali. Nah, ini yang penting tentang Nimrod. Dialah yang, keren sekali ya kalau kita melihat ayat ini ya, 10 ayat yang ke-8 ya. Dialah yang mula-mula sekali. Ya, jangan digeser-geser bingung ya. Saya ulangi, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan, ya saya ulangi lagi ayat 8. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh. Nah, saudara, memang dalam sejarah Perjanjian Lama, ya, ternyata Nimrod ini nggak tahu apa alasan Tuhan, sampai hari ini saya pun belum tahu ya, yang menggenapi Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini menarik sekali tentang Nimrod ini. Jadi orang pertama yang menggenapi Kejadian 1 ayat 26 supaya manusia itu berkuasa di bumi itu Nimrod. Maka itu walaupun sedikit nama Nimrod ditulis, tetapi dia punya pengaruh yang luar biasa dalam hidupnya. Maka itu saya kembali, coba yang pakai 5 terjemahan itu ya, karena ingin tahu ayat 8 Kejadian 10 terjemahan-terjemahan yang lain bunyinya apa. Kejadian 10 ayat 8 ya, dalam berapa terjemahan AYT. Oh bukanan, Kejadian 10 ayat 28. Ayat 8, maaf. Tentang Nimrod ini ya, Kejadian 10 yang 5 terjemahan. Maaf ya. Yang 5 terjemahan Kejadian 10. Ya. Kus adalah ayah Nimrod yang menjadi orang perkasa pertama di bumi. Ya, Kus mempunyai anak laki-laki bernama Nimrod yang menjadi orang perkasa pertama di bumi. Oke, semuanya sama. Sekarang ayat 9-an. Kejadian 10 ayat 9. Berapa terjemahan yang lain ini? Ini luar biasa Nimrod ini, saudara. Ya, ayat 9. Ya. Dia adalah pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Karena itu orang-orang berkata, seperti Nimrod, pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh, yang BIS. Dengan pertolongan Yahweh, Nimrod menjadi pemburu yang ulung. Sebab itu orang biasa berkata, semoga Yahweh menjadikan engkau seorang pemburu yang ulung seperti Nimrod. Nah, sampai di bagian kalimat ini, jadi zaman itu kalau ada orang-orang yang hebat ya, maka orang berkata, wih kamu seperti Nimrod.
Nah, orang tua, ayah ibu yang punya anak laki baru lahir, mereka juga berharap menurut tulisan ini, kiranya nak kamu jadi hebat seperti Nimrod. Nah, lagi sekali saya belum ketemu alasannya mengapa papa memberikan otoritas yang tertulis di Kejadian 1:26 itu kepada Nimrod. Saya tidak tahu ya. Suatu hari nanti Roh Kudus akan menolong saudara. Beritahukan, saya ingin belajar dari saudara juga. Oke, terjemahan yang berikut. MILT. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Oh, semuanya sama. Ya. Pembayuan Dedi pasti dikasih Tuhan. Kamu juga cek pasti bisa. Oke. Nah, dalam perjalanan waktu saudara, Nimrod itu memang luar biasa. Ya, punya otoritas yang hebat sekali. Betul Yohan, Nimrod ini menggenapi orang pertama yang tertulis di Alkitab. Nah, saudara, dia juga yang mendirikan negeri Babel. Ya, kembali ke Kejadian 10 ayat yang sebentar ya. Dia mendirikan Babel. Ayat 10-nya Kejadian 10 ayat 10. Tetap yang 5 terjemahan ini ya. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Ya, semuanya di tanah Sinear. Nah, jadi Nimrod ini yang mendirikan kota Babel atau negara Babel dan banyak kota-kota yang lain lagi. Saudara, betul-betul Nimrod ini dapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Nah, cuma sayang suatu saat ketika mereka mulai mengadakan perjalanan ya. Nah, mereka tiba di tanah Sinear ini. Nah, ada apa di tanah Sinear? Oke, kita lihat Kejadian 11. Nah, ini satu terjemahan aja. Kejadian pasal yang ke-11. Ada apa di tanah Sinear? Nah, sekarang kita akan melihat perjalanan gereja yang tertulis di Kejadian 11 ini. Oke, Kejadian 11 ayat yang pertama. Baik, saya baca. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ya, saudara, nanti kita akan melihat. Ya, oke. Kita tinggalkan dulu ayat 2, kita langsung ayat 6. Ayat 6-nya Kejadian 11. Oh, Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melihat Nimrod ini orang hebat. Ya, untuk membuktikan Kejadian 10 ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 tadi, ayat yang ke-8, Nimrod itu orang yang gagah perkasa yang pertama ya di bumi. Nah, ini ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, ya, setelah Nimrod berhasil mendirikan Babel, menaranya sampai ke langit, ya, ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, ini pujian Tuhan loh kepada Nimrod dengan anak cucunya, dengan generasinya pada waktu itu. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang Nimrod dengan anak cucu dan saudara-saudaranya rencanakan mulai dari saat itu, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, sekarang kita lihat beberapa terjemahan untuk ayat 6 ini. Saudara, ini sangat mengagumkan. Belum pernah dalam seluruh Alkitab ada firman sedahsyat ini. Baru Kejadian 11 ayat 6.
Coba saudara perhatikan di mana dahsyatnya. Sebuah janji yang tidak main-main, dan janji ini tergenapi sampai hari ini, yaitu Kejadian 11 ayat 6. Mulai dari menara Babel didirikan, yang berapa terjemahan sekaligus untuk ayat 6. Mulai atau sejak menara Babel didirikan, Papa di surga memberi janji. Saya sampai kagum gak habis-habisnya sampai hari ini. Kekaguman tentang Nimrod ini, manusia pertama yang berkuasa di bumi ini. Janjinya bahwa sejak menara Babel didirikan, apapun juga yang direncanakan manusia pasti terlaksana. Terjemahan yang berikut, Yahweh berkata, lihat, mereka ini adalah suatu bangsa dan mereka memakai bahasa yang sama, dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Mulai sekarang, mulai menara Babel itu, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Saya lanjut terjemahan berikut, ya. Maka inilah saja mulanya perbuatan mereka itu. Sekarang bukankah baik mereka itu ini terjemahan lama agak bingung. BIS, ya. BIS. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Tak lama lagi, maksudnya setelah menara Babel, mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. MLT. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan, anak-anak muda dengar, orang-orang dewasa dengar, mulai dan sekarang segala yang mereka mimpikan, MLT-an, untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Wih, terjemahan yang berikut, mulai sekarang apapun niat yang hendak mereka laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Saya ingin ulangi terjemahan ini. Selabiran, ya, mulai sekarang apapun niat yang hendak mereka laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Terjemahan AVB, apapun niat yang hendak dilaksanakan mereka, tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Ya, saya mau pelan-pelan merenungkan ayat ini. Terima kasih, ya. Saya baca, ini sudah jelas yang AVB yang terakhir. Mereka sudah mulai membuat sebegini, maksudnya menara Babel. Maka apapun niat yang hendak dilaksanakan mereka, tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Ya, nanti saudara lihat terjemahan yang lain. Ya, Kejadian 11 ayat 6. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti tentang Nimrod ini. Tolong kami supaya kami sadar dan mengerti sebagai gereja Tuhan harus bisa melakukannya juga. Dalam nama Yesus. Saudara, buat saya, di antara seluruh ayat di Alkitab yang paling hebat itu Kejadian 11 ayat 6 ini, tentang Nimrod ini. Apanya yang hebat? Bayangkan, ayat inilah yang terjadi sampai hari ini. Kok bisa? Tolong dicatat, dicerna, diperhatikan, diulang-ulang, supaya gereja yakin bahwa saudara dan saya bersama dengan Tuhan bisa merencanakan apa saja, dan itu dijamin terlaksana oleh Tuhan. Saudara bayangkan, mulai dari sekarang. Dari kapan?
sejak Menara Babel didirikan. Dijamin oleh kerajaan surga, oleh Bapa di surga. Semua yang manusia rencanakan. Kita manusia atau bukan? Ya jelas dong. Nah, berarti saudara dan saya pun ada di ayat ini. Mulai sejak waktu itu, ketika mereka berhasil membangun bangunan bertingkat pertama di dunia. Ingat Kejadian 10 ayat 8. Nimrod itu manusia pertama di bumi yang menggenapi Kejadian 1:26. Dia orang hebat. Nah, saudara ngeri loh. Ayat ini ngeri. Apa reaksi saya pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya ayat 6 ini? Saya langsung protes ke Bapa di surga. Begini protesnya. Papa, seharusnya Kejadian 11 ayat 6 harus ada kata kecuali. Papa harus nambahi satu kata kecuali. Ngerti nggak maksud saya? Kecuali apa? Kecuali penjahat-penjahat, perampok-perampok, ya, orang-orang yang ingin berbuat jahat, kecuali mereka. Apa hubungannya? Ayo kita jujur. Segoblok-gobloknya seorang maling, maaf saya pakai kalimat ini, sebodoh-bodohnya seorang pencuri, nggak mungkin mereka mau mencuri tanpa buat rencana. Betul atau tidak? Tidak mungkin ada pencuri bodoh ketika mau mencuri tidak buat rencana. Betul atau salah kalimat ini? Nah, itu yang saya kaget. Karena kalau firman itu dipakai oleh seluruh manusia di bumi, sebelum saya lupa, ini yang selalu saya tekankan dalam mengajar firman. Firman Tuhan atau Alkitab itu tidak pernah ditulis hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak. Firman Tuhan berlaku untuk semua manusia di bumi. Maka itu Kejadian 11 ayat 6, penjahat-penjahat pun menggenapi Kejadian 11 ayat 6. Mengapa? Semua orang mau buat apa saja pasti merencana dulu, buat planning dulu. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Dijamin oleh Bapa di surga bahwa manusia silakan buat rencana apa saja. Ada niat apa saja, ada mimpi apa saja, dijamin oleh Bapa di surga. Yang direncanakan, yang diimpikan, yang diniatkan oleh manusia dijamin terlaksana. Saudara lihat sampai hari ini kemajuan teknologi dunia semua dimulai dari ide. Saya ulangi, semua dimulai dari ide. Siapa pernah bertanya, apa maksud Papa dengan Kejadian 1:26 bahwa manusia ini serupa dan segambar dengan Tuhan? Saya ulangi, siapa yang pernah menanyakan Kejadian 1:26 bahwa manusia itu dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan? Saya bertanya, yang mana? Bagian mana dari hidup manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Nah, yang pernah bertanya, ini jawabannya. Kejadian 1:26 yang serupa dan segambar dengan Tuhan di hidup manusia. Tolong dicatat,
adalah daya cipta. Wih, ini luar biasa. Saya ulangi, daya cipta. Kalau pakai bahasa teknologi, kreativitas. Mengapa ada kata kreativitas? Karena kreativitas itu berasal dari kata to create. Ya, Robert, kenapa enggak Komselmu diajak gabung saja untuk belajar firman ini? Kan sama saja. Ini salah seorang anak saya di Facebook bilang pamit mau Komsel, aja Komselmu belajar firman Tuhan. Oke ya. Nah, saudara, yang segambar dan serupa dengan Tuhan di hidup setiap manusia, termasuk manusia yang merencanakan berbuat jahat, adalah daya ciptanya, kreativitasnya. Saudara, kata kreativitas jangan dianggap remeh. Kata kreativitas itu luar biasa. Kok bisa? Binatang tidak ada yang kreatif. Yang kreatif hanya manusia. Loh, binatang itu pandai, setuju. Tapi binatang tidak pernah kreatif. Hanya manusia yang kreatif. Kenapa binatang tidak pernah kreatif? Karena binatang tidak pernah dapat privilege, dapat pernyataan segambar dan serupa dengan Tuhan. Hanya manusia yang dapat kesempatan yang luar biasa segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu dalam kekuatan daya cipta, di memorinya, di idenya. Nah, apa bedanya kepandaian dengan kreativitas? Ini yang luar biasa. Kreativitas itu berasal dari kata to create, menciptakan sesuatu. Nah, dari kata to create, orangnya, pribadinya disebut the creator, pencipta, kreator di Indonesia kan. Nah, karena kita anaknya sang kreator, maka itu kita kreatif. Karena kita kreatif, maka itu kita bisa membuat banyak kreativitas. Nah, binatang tidak kreatif, mereka pintar. Kalau binatang kreatif, maka sarang burung akan dimodifikasi dengan model macam-macam. Setiap binatang itu pintar, tapi mereka tidak kreatif. Bebek, itik kalau kreatif, mereka bisa renang, gaya punggung, gaya kupu, gaya bebas, gaya apa lagi lah. Betul tidak? Kalau binatang itu kreatif, maka ada sapi kursus bahasa Inggris, ada kuda kursus bahasa Mandarin, dan sejenisnya. Mereka pintar, tapi mereka tidak kreatif. Maka itu sejak mereka dilahirkan sampai mereka mati, ya begitu pola hidupnya. Tidak bisa seperti manusia. Kreativitasnya luar biasa. Kiranya saudara mengerti. Nah, jadi daya cipta itu yang merupakan gambar dan rupa Tuhan dalam hidup manusia. Kita ini punya daya cipta yang tak terbatas. Luar biasa, saudara. Jadi ngerti sekarang kenapa saya berkata kepada Papa, pertama dapat pewahyuan tentang Nimrod, Kejadian 11 ayat 6. Papa, seharusnya ada kata kecuali. Sejak menara Babel didirikan, segala yang direncanakan oleh manusia kecuali atau selain para penjahat, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, dengar kalimat ini supaya saudara yang belum nyantol, belum mengerti jadi ngerti. Setelah Roh Kudus menerangkan
tentang Kejadian 11 ayat 6 ini, maka timbul konsep, timbul sebuah fakta. Berarti di dunia ini gak ada orang bodoh. Tidak ada. Karena dijamin kok. Yang ada orang malas. Tolong dicatat. Gak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang malas. Wow, ini luar biasa. Mulai dari sekarang, semua yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Betul-betul ini dahsyat, saudara. Terima kasih Papa untuk kebenaran yang luar biasa ini. Mulai dari sekarang, semua yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Keren gak? Maka itu ayo saudara, terus menimbulkan kreativitas ini, rencana itu. Saya ini radikal. Pertama kali saya mendapat pewahyuan ayat ini, saya langsung hitung. Maaf ya, ini saya. Nah, saudara masing-masing punya waktu beda-beda. Mulai suatu hari setelah saya tahu ayat ini, saya berkata, Papa, sekarang saya akan menghitung setiap berapa menit timbul ide baru di hidup saya. Waktu itu ya, saya baru umur awal 20-an. Kira-kira tiap berapa menit ya timbul ide baru. Saya mulai hitung. Saya jalan, saya makan, maaf. Termasuk waktu saya bertata di WC, maaf. Pokoknya hari itu saya hitung. Saya mikir apa, saya merenung apa, timbul sesuatu, sambil nunggu orang, sambil jalan, sambil mandi, sambil makan. Saya mau hitung tiap berapa menit keluar ide. Gara-gara ayat 6 ini, saudara, saya seperti orang gila betul. Kaget saya. Wih, luar biasa, saudara. Bisa Roland diikuti lagi, karena ini tersimpan di IG dan di FB. Jadi nggak usah takut kalau listrik baru menyala di kampungmu. Ini ada hamba Tuhan dari daerah agak masuk di Sumatera Selatan. Listrik baru menyala, bisa diikuti kok nanti. Ya, saya lanjutkan. Saudara, saya kaget. Ternyata waktu itu ya, setiap 3 menit di pikiran saya bisa muncul satu ide baru. Tiap 3 menit. Sampai saya ketakutan sendiri. Saya bilang cukup Tuhan, cukup. Saya nggak mau mikir lagi. Saya nggak mau merenung lagi untuk keluar ide. Terlalu banyak. Saya harap sampai bagian ini masing-masing saudara yang baru pertama kali mendengar firman ini, beritakan kepada sebanyak-banyaknya orang. Termasuk yang bukan murid Tuhan Yesus. Sebab ayat ini berlaku untuk semua manusia di dunia. Terima kasih Bapak. Sungguh saudara. Nah, sampai di kalimat ini sekarang saudara mengerti apa yang saya katakan tadi. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada ayat yang di dalamnya ada janji sehebat Kejadian 11 ayat 6. Saya belum ketemu. Bayangkan, maaf ya, saya kalau ngomong apa adanya. Begitu radikalnya saya, maaf. Ketika kita, maaf ya dong, jangan sampai saudara mikir jorok ya, tapi mudah-mudahan ngerti. Sekalipun maaf, kita lagi ngupil, maaf ya, tahu ngupil, maaf. Percaya tidak, sambil ngupil kita bisa ketemu ide. Maaf, sekian menit jongkok atau duduk di WC, maaf, sekian menit
Anak-anak muda, saya sering berkata begini kepada anak muda, awas kamu. Setelah kamu anak-anak muda tahu Kejadian 11 ayat 6, ketika kamu sedang bertakhta di kamar kecil itu, kamu cuma melamun kapan kaya, kapan kawin, kapan kawin, kapan kaya. Awas kamu. Menit-menit yang kau lewati sambil bertakhta di situ, siapkan idemu, buka. Ada ide macam-macam yang muncul. Orang Jakarta bilang, gila ini. Betul. Itu Nimrod. Sehebat itu orang ini. Walaupun namanya cuma nggak sampai 10 kali ditulis di Alkitab. Nggak sampai. Tapi ini orang luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara, kalau masih ada hidup yang terpuruk, maaf, penjahat saja bisa berhasil, maaf. Masa kita yang hidup di dalam Tuhan tidak berhasil? Nggak mungkin. Apalagi dijamin. Bukakan dengan 5 terjemahan. Kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Ya, Daniel 12 ayat 4. Ayo kita lihat ayat ini. Ya, yang 5 terjemahan. Daniel 12 ayat yang keempat. Kita lihat. Ini enggak main-main saudara. Ya, Daniel 12 mulai ayat yang keempat. Ya, saya akan baca. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saya baca terjemahan lain, sama. Dan pengetahuan akan bertambah, AYT, BIS. Ya. Tetapi usaha mereka itu akan, kok beda sebentar. Banyak orang akan mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi, tapi usaha mereka akan sia-sia belaka. Agak beda. MILT. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Semuanya sama. Nah, saudara perhatikan. Kitab Daniel adalah kitab akhir zaman. Dan Bapa di surga memberitahu bahwa di akhir zaman ini pengetahuan, knowledge akan bertambah. Dan betul, sekarang kita lihat, nggak sanggup manusia mengikuti. Ya, dengar kalimat ini. Nggak sanggup manusia mengikuti kecepatan pikiran manusia, nggak sanggup. Di masing-masing negara, di masing-masing pribadi manusia, ini berlomba-lomba ide-ide yang luar biasa. Maaf yang belum tahu, supaya saudara mulai tahu hari ini. Sekarang ini di generasi kita di tahun 2020 ini, ya, orang yang idenya gila-gilaan, itu namanya Elon Musk. ELLON-MUSK. Elon Musk. Saudara kan kagum lihat orang satu ini. Idenya sudah nggak dimiliki oleh orang yang lain. Nah, sebelum Elon Musk ada yang terkenal, namanya Stephen Hawking, sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ini orang hebat, orang cacat. Elon, maaf, 1 L ya Daniel. Ya, ELON. Bukan double L, terima kasih. Nah, sebelum Elon Musk ini Stephen Hawking yang ide-idenya luar biasa. Nah, di abad yang lalu, abad 20, ya,
Saudara, seringkali orang berpikir tentang Thomas Alva Edison. Ternyata tidak. Ada yang lebih hebat dari Thomas Alva Edison. Siapa itu? Arthur Fisher. A-R-T-U-R. Nggak pakai H. Karena dia orang Jerman. Fisher. F-I-S-C-H-E-R. Fisher. Ini orang hebat, saudara. Ide-idenya, aduh, ternyata Thomas Alva Edison yang bisa menciptakan sekian, 1000 sekian ratus penemuan. Ternyata Arthur Fisher lebih lagi. Nah, saya harap nama-nama ini mulai hari ini memenuhi benak saudara, dan saudara lihat di Google, ya, cari ini orang-orang hebat. Ini baru sedikit, baru 3, 4 saya bicara. Nah, semua itu karena Kejadian 11 ayat 6 dan Daniel 12 ayat 4. Oke ya? Jelas sampai di sini? Nah, saya tidak tahu lagi saudara mengidolakan siapa lagi. Coba cari nama-nama yang saudara idolakan, saudara kagumi. Temukan. Wih, itu luar biasa. Gara-gara Kejadian 11 ayat 6. Oke ya. Nah, sekarang kembali ke Kejadian 11. Nah, sekarang kita lihat perjalanan gereja. Ya, perjalanan gereja. 11 yang satu terjemahan, ya, Kejadian 11 mulai ayat 2. Nah, di sini kegagalan gereja. Tuhan tolong kami. Nah, maka itu hari-hari ini kalau ada bicara tentang gereja, pasti sambungannya Menara Babel. Gereja tidak boleh seperti Menara Babel. Gereja nggak boleh, karena Menara Babel itu lambang kekacauan. Dan terjadi itu di gereja-gereja akhir zaman, kekacauan yang luar biasa. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Ya, berangkatlah Yohan, Elon, A-L-O-N, masnya M-U-S-K. Ya, bukan itu tulisannya Yohan ya. Ya, E-L-O-N, lalu spasi M-U-S-K. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ya, pelan-pelan. Kalau kita membaca kalimat ini, saya munculkan pertanyaan kepada saudara. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Begini pertanyaan saya. Saya minta saudara menjawab yang ada di IG, di FB, dan di Zoom. Kalau kita membaca kalimat, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar. Berarti sebelum itu mereka sudah menemukan tanah datar atau belum? Arturnya betul yang tadi, yang ini salah pakai T, A-R-T-U-R, ya. Cari di Google. Ayo, saya tolong jawab. Berarti selama mereka berjalan, mereka sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum? Kristo jawabnya belum. Betul. Belum pernah mereka menjumpai tanah datar. Belum, Rino. Iya, Filemon belum. Betul. Baru kali itu mereka menjumpai tanah datar. Nanti kita akan lihat perjalanan gereja sesuai Kejadian 11. Belum, Osman betul. Ya. Woi, Ibu Agatha dari Belanda sudah gabung. Ya, belum. Ya. Saudara, ya. Ibu Melati di Facebook bilang belum. Ya, dari Bandung, Chris belum. Betul. Nah, jadi Tuhan izinkan mereka menjumpai tanah datar. Untuk apa? Nah, begini maksud Papa, supaya
Oh, sudah masuk ya kata maaf. Supaya mereka bisa beristirahat. Nah, itu dia. Tapi mereka salah. Ya. Tolong para hamba Tuhan, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja. Saya pakai istilah bahasa Inggris. Roh Kudus ya itu moving, bergerak. Nah, maka disebut Roh Kudus itu movement, sebuah kegerakan. Tapi organisasi agama itu monumen. Lah ini bedanya movement dengan monumen. Movement itu kegerakan, monumen itu monumen. Ya, kenapa? Karena jadi tugu peringatan, jadi sebuah bahasa Jawa bilang tetenger, ya, hanya tanda peringatan. Ya, nah, kembalian ke Kejadian 11 ayat 2. Ada satu kesalahan yang besar bagi gereja yang harusnya movement, tapi jadi monumen. Ya, Kejadian 11 ayat 2-nya ini. Lalu ini yang salah. Menetaplah mereka di sana. Settle down. Mapan. Menetap. Harusnya bergerak. Tidak boleh menetap. Ya sudah. Padahal Papa memberi mereka kesempatan untuk istirahat sebentar. Ya. Tapi sayang, mereka istirahat lalu keenakan, nggak mau bergerak. Apa yang terjadi? Ayat 3. Nah, coba 5 terjemahan yang lain. Untuk ayat 3 ini Papa mau melihat. Ya, Kejadian 11 ayat 3. Berapa terjemahan yang lain? Kita akan melihatnya. Karena dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ada yang membingungkan. Ya, dipakai mereka sebagai batu dan ter, terus gala-gala. Nah, itu yang membingungkan terjemahnya. Kita lihat yang berapa terjemahan sekaligus. Ayo nah, ya. AYT. Lalu mereka berkata satu sama lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu, lalu mereka memakai bata-bata itu sebagai batu dan aspal sebagai perekatnya. Betul, ter itu dari bahasa Belanda, aspal, ya. Bahasa Inggrisnya PIS. Ayo kita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ayo kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras. Demikianlah mereka mempunyai batu bata untuk batu rumah dan ter untuk bahan perekatnya. MILT. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Belum ada semen zaman itu. Ya. MILT. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dengan batu bata itu, oh sudah ya, selbir. Kata mereka seorang kepada yang lain, mari kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik. Batu bata itu mereka pakai sebagai pengganti batu, sedangkan ter sebagai pengganti tanah liat. Berkatalah mereka sesama sendiri, ayo kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Batu bata itu digunakan mereka sebagai pengganti batu. Dan lepah, ya ini bahasa Melayu, dilepah pula sebagai pengganti tanah liat. Oke, kembali yang satu terjemahan aja. Saudara, saya kagum. Ternyata literatur tertua, ya, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa manusia pertama yang membuat batu bata
ternyata Nimrod dengan saudara-saudaranya. Ini hebat sekali. Jadi batu bata itu sudah dikenal berapa ribu tahun sebelum Masehi. Maka itu kalau kita melihat penemuan situs-situs kuno, candi-candi kuno di Sumatera, di Jawa, di beberapa tempat ada batu bata, nggak usah kaget, sebab itu sudah ada sejak zaman Nimrod. Gereja, mari kita belajar dari kesalahan Nimrod ini. Begitu mereka settle down, mapan, menetap, lalu mereka membuat bangunan permanen. Ingat loh, Roh Kudus itu tidak mau bangunan permanen, tapi tenda. Karena movement, ada kegerakan. Nah, begitu bangunan permanen jadi, batu bata mereka buat. Terus ayat 4 Kejadian 11 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Catat lagi, inilah literatur tertua mengapa gedung-gedung gereja ada menara. Ini ayatnya. Saudara, ya, Islam ada 600 tahun setelah Kristus. Jadi mereka juga ikut tempat ibadah mereka ada menara karena ayat ini. Keren ya? Kalau kita melihat firman ini sungguh luar biasa. Mari ya, kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah, disinilah kegagalan gereja. Mulai cari nama. Yang seharusnya gereja hanya pakai nama Tuhan Yesus kepala gereja dan gembala agung, tapi muncullah nama-nama sinode, ya, nama-nama sinode, sinode A, sinode B, sinode C, dan sinode-sinode yang lain. Apa tujuannya? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, lalu turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak Nimrod itu, oleh anak-anak manusia itu. Lalu ayat 6 tadi saya nggak usah bahas. Maaf ya, maka itu kesalahan Babel jangan terjadi di generasi kita ini lagi. Cukup ya, menara Babel jangan terjadi lagi. Apa maksudnya? Ini sebelum COVID ya, sebelum COVID. Maka itu mudah-mudahan kalau saudara sudah dengar penjelasan ini, kalau saudara setuju dengan saya, mungkin ada beberapa yang nggak setuju, khususnya Ibu Agatha, karena berkali-kali kalau dengar cerita ini, ya pasti, aduh, tunggu corona pergi, tunggu COVID-19 pergi. Sorry ya, kata ini intermezzo saja. Begini yang saya mau jelaskan, ya. Apa kesalahan gereja dengan Kejadian 11 ayat 4 dan 5? Begini ya saudara, cari nama, buat menara supaya nggak terserak, nggak tercerai-berai ke seluruh dunia. Maaf, mudah-mudahan nggak ada gembala-gembala tersinggung. Tapi biasanya kalau gembala-gembala gereja kecil nggak tersinggung dengan penjelasan ini. Tapi gembala gereja besar dikit-dikit ada yang sakit hati kalau saya jelaskan ini.
Oh, arti kata Nimrod itu pendekar, betul. Kuat, perkasa, pemburu. Oke ya. Nah, kalau ada gereja besar, ya, lalu ada jemaat pamit, satu keluarga jemaat pamit kepada gembalanya. Biasanya manggil gini, Om, kami akan pindah tugas Om ke kota A di provinsi B misalnya. Oh ya, oke, kami doakan saudara sekeluarga. Nah, sebelum berangkat, gembala biasanya pesan begini. Kalau sampai di sana, tolong cari gereja yang senama dengan kita. Ayo, betul atau tidak? Ayo cari gereja yang senama dengan kita. Ya, ini Benny atau siapa atau Tadius yang masuk di Facebook. Tolong ya nak, kalian perhatikan nanti kalau Oma jalan duluan, karena mungkin Papa akan terlambat untuk masuk obrolan malam. Nah, oke, dengar ya. Oh, Ibu Agatha masih ingat, Roh Kudus sukanya unity, bukan uniformity, betul. Nah, begitu sudah sampai ke kota itu, jemaat ini keliling-keliling. Di mana ya ada gereja yang senama dengan gereja kita di kota yang lama, seperti dipesan oleh Bapak Gembala. Setelah sekian bulan keliling-keliling di kota itu nggak ketemu. Maaf. Lalu lapor kepada gembalanya, Om, ternyata di kota baru kami pindah ini nggak ada yang senama dengan gereja kita itu. Maaf. Biasanya gembala pesan begini, kalau begitu mari kita buka gereja kita di kota itu. Betul atau salah, saudara? Ini kegagalan Babel. Mencari nama yang bukan nama Tuhan. Saya ulangi, mencari nama yang bukan nama Tuhan, tapi mencari nama yang seorganisasi, yang satu sinode. Maka itu Tuhan marah. Tuhan turun mengacaukan Babel. Nah, sekarang saya mau gabung. Nimrod yang artinya pahlawan yang gagah perkasa, pemburu hebat, kuat, berubah yang punya kehebatan apa itu? Imajinasi, ya, daya kreativitas, kekuatan memori yang luar biasa di hidupnya. Sayang, nama lain yang mempengaruhi mereka sehingga bukan nama Tuhan lagi yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Cari nama. Mari kita cari nama. Saudara, ini luar biasa. Oke, ayat terakhir. Wahyu 20 ayat 4-an. Wahyu 20 ayat 4. Kiranya ayat ini menyadarkan setiap kita untuk tidak bangga dengan nama yang lain, kecuali 2 nama saja. Wahyu 20 ayat 4. Oh, kalau begitu Wahyu 14 ayat 1 duluan. Wahyu 14 ayat 1 dulu. Saudara, ayo kita belajar melihat firman ini. Oh, oke, ya udah cukupan 20 ayat 4 dulu ya. Oke, saya baca. Lalu aku melihat. Ya, sudah jangan digoyang-goyang dulu. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Lihat itu. Telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Nah ini keren. Wahyu 24 kalimat terakhir. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Wih, luar biasa itu. Oke. Nah ini ada komen bagus. Saat pandemi semua gedung gereja roboh. Haleluya. Karena ibadah secara online. Komunitas terbentuk dari semua denominasi gereja. Puji Tuhan. Tubuh Kristus bersatu karena pandemi. Wah, ini saya belum kenal ini. Bagus Haryadi ini dari mana? Nah ini yang saya katakan tadi. Bersyukur dengan pandemi ini. Menara Babel roboh semua. Sekarang kita ibadah. Enggak cari sinode apa. Karena pakai online. Nah kalau pakai online kan nggak mungkin pendetanya tanya, saudara gereja mana? Oh nggak boleh masuk. Semuanya bisa terbuka di sosial media umum begini. Betul nggak? Nah ini tadi yang saya katakan, maksudnya Ibu Agatha dari Belanda. Ya kalau begini saya sih haraplah corona nggak usah pergi, biarin sampai Tuhan Yesus datang. Maaf ini intermezzo saja. Jadi betul komen ini. Nah sekarang lihat. Oh, ayo Wahyu 14-an cukup. Ya nanti saya akan gabungkan penjelasannya. Kenapa hanya yang dipenggal kepalanya? Ya, Wahyu. Oke, sambil menunggu Aan. Jadi begini, saudara. Kalau ini bicara para martir, syahid atau syuhada dalam bahasa Arab, yang memerintah sebagai raja di bumi, itu hanya martir yang dipenggal kepalanya saja, maka martir-martir yang lain protes. Yang dipedang, yang ditombak, yang digoreng, yang dikuliti, yang dimakan, diadu dengan binatang buas, dan dibakar hidup-hidup. Mereka semuanya protes. Kenapa yang memerintah bersama Tuhan Yesus hanya dipenggal kepalanya? Nanti saya akan jelaskan. Nah ini ayat berikut, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, ya, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Itu nggak usah kita bahas. Tapi kalimat terakhir ayat 1 Wahyu 14 ini penting. Dan yang bisa berdiri bersama-sama dengan anak domba di bukit Sion hanya orang yang punya ciri, punya tanda, punya kriteria, punya persyaratan. Satu saja. Ini persyaratannya. Dan di dahi kita, di dahi mereka tertulis namanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan nama Bapaknya yaitu Yahweh yang kudus. Maka itu kenapa di akhir zaman ini gereja begitu benci dengan nama Bapa kita. Ratusan kali Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi Bapa kita ini punya nama. Tapi setan ingin menghapuskan nama Bapa kita. Nama Bapa kita itu Yahweh. Tuhan kita itu Yesus. Nah, kembali di dahi. Kalau di dahi pasti bicara kepala, bukan perut. Nah, sekarang saya mau gabung. Kejadian 11, jangan cari nama lain. Tetap nama anak domba Yesus
dan nama Bapa kita, yaitu Yahweh. Jangan diganti dengan nama lain. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Saudara, perhatikan firman ini. Ya, penjelasan ini. Yang punya nama itu kepala atau badan. Ya, ini ilustrasi. Yang punya nama itu kepala atau tubuh. Jawabannya begini. Ya, makasih Rino, kau jawab kepala. Tapi begini jawabannya. Tolong, baik yang belum menikah, dengan pacar, dengan kakak adikmu, dengan teman-temanmu, dan yang sudah menikah, lebih gampang. Kalau kita punya foto, istilah dulu pas foto, ya, yang untuk paspor, untuk ijazah, tahu ya, yang cuma setengah badan, pas foto ya, yang 4x6 itu, perhatikan. Ya, foto setengah badan, terima kasih Agatha. Walaupun kalau saya punya pas foto setengah badan, coba saudara potong bagian kepala foto itu. Lalu tanyakan ke orang-orang yang kenal saudara. Suruh nebak ini badannya siapa. Saya tanya, ada yang bisa jawab nggak? Foto setengah badan nggak ada kepalanya. Tolong jawab, ada yang bisa tahu nggak? Ini badannya siapa? Nggak ada yang tahu. Nah, ilustrasi ini yang menyadarkan kita tentang kesalahan Nimrod. Saya ulangi, ilustrasi foto setengah badan yang dipotong kepalanya itu akan menjelaskan kesalahan fatal Nimrod. Tidak ada yang tahu. Milka, betul. Jadi saudara, nama itu adanya di kepala, bukan di badan. Tapi kesalahan Nimrod, tubuh cari nama lain. Nah, begitu tubuh cari nama lain, nggak mau pakai nama kepalanya, saudara perhatikan baik-baik. Itu namanya perzinahan. Loh, kok bisa? Sebab kepala itu suami Kristus, tubuh itu gereja. Ini luar biasa. Maka itu selama saudara bangga dengan Katolikmu, engkau bangga dengan GPDI-mu, engkau bangga dengan GBI-mu, engkau bangga dengan Adventmu, engkau bangga dengan nama baptis gereja baptismu, dan bangga dengan nama-nama yang bukan nama bapaknya Yahweh, dan tidak bangga dengan nama Yesus, maka saudara gereja Babel akhir zaman ini. Maka itu dengan pandemik ini runtuh menara Babel itu. Kita semuanya menjadi satu keluarga. Dalam ibadah online ini hanya nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Ternyata strategi Tuhan dan kelicikan iblis sama. Yang jadikan sasaran adalah kepala, tanda di dahi, betul. Saudara, ayo kita bertobat mulai hari ini. Jadi kesalahan fatal Nimrod, dia menggeser nama Papa dan nama Yesus. Dia cari nama yang lain. Saudara bayangkan, di seluruh Alkitab yang asli, nama Yahweh itu ditulis 5.000 kali lebih. Tapi berhasil dihapus total oleh setan. Enggak ada satupun sekarang nama itu. Diganti dengan kata Tuhan. Ayo kita menyadari sebuah kebenaran yang luar biasa ini. Maka kalau saudara dan saya mau bertobat, kembalikan kepala Yesus sebagai kepala gereja kita. Buang nama lain yang sinode gereja masing-masing.
sedang tonjol-tonjolkan. Dan akhirnya perang antar sinode. Stop. Kalau kita di dahi kita hanya ada nama Yesus dan nama Bapaknya, yaitu Yahweh, aman kita. Berarti kita saudara. Maka itu Wahyu 20 ayat 4 tadi jelas. Yang memerintah bersama Yesus, yang siap dipotong kepalanya. Tidak pakai nama denominasi lain. Luar biasa. Jadi ayo kita bertobat supaya kekuasaan Nimrod itu kembali ke gereja. Akhir zaman. Wah, ini yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh, namamu dikuduskan. Terima kasih Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku firman ini. Tuhan memberkati.